kita lanjutkan lagi nih ya. Berbicara mengapa setan ini seneng banget nih. Sangat senang, sangat bahagia ketika seseorang ini meluapkan emosinya. Sampai tadi yang gak kekontrol tadi itu. Biasanya orang yang namanya emosi kalau udah meluap-luap, itu kata-kata ajaib semuanya keluar. Ya, mulai dari kebun binatang semua segala macam keluar. Nah ini kita minta penjelasannya kenapa nih setan senang banget, mohon izin. Tafadhol guru kita Ustadz Syam. Tapi guruku Habib Utsman, UBL, Ustadz Belangkon Siap, Goreng, siap, serta Mas Ustadz Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kenapa syaitan sangat menyenangi ketika seorang manusia marah, ketika seorang tersulut emosinya sehingga tidak bisa lagi mengendalikan apa yang bisa menjadi kejahatan baginya. Yang pertama, karena menahan amarah itu bagian daripada ketakwaan. Dan setan menghalang-halangi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah tujuannya. Ya Allah, panjangkan usiaku, kata setan. Baiklah ya Allah, kalau aku memang harus terusir dari surga ini. Kalau memang aku harus dilaknat olehmu ya Allah. Akan tetapi aku mau permohonan satu. Panjangkan umurku seusia dengan dunia. Agar aku bisa menggoda manusia, menghalang-halanginya dalam ketaatan. Subhanallah. Maka menahan amarah adalah bentuk ketaatan. Berarti kalau kita yakni membuka diri untuk marah, berarti kita sedang tidak yang namanya dalam ketaatan atau dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan senang. Setan kan hobinya menghalang-halangi orang dalam ketaatan, hobinya menghalang-halangi dalam ibadah dalam Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, setan sangat tidak menyukainya. Yang kedua, pernah ditanyakan dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan marah ini dari apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan marah itu dari api. Makanya kalau orang lagi marah disuruh bercermin itu memang terlihat dari ekspresi wajahnya, ekspresi yang sangat buruk. Dan dia akan malu sendiri ketika marah. Kenapa? Karena api itu akan membara di dalam dirinya dan itu yang membuat raut wajahnya menjadi merah. Memerah raut wajahnya dan setan sangat menyenangi hal tersebut. Yang ketiga, Nabi SAW mengingatkan kita agar ketika marah dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Dalam keadaan berbaring maka engkau bangunlah untuk berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena ternyata ketika seseorang dalam keadaan tersulut emosinya, ibadahnya pun akan terhalang-halangi. Ketika seseorang yang namanya dalam keadaan marah mengingat Allah pun akan terhalangi. Al-Quran mengatakan, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kira-kira di antara kita nih, jujur aja ya dalam hati nih jawab nih masing-masing jamaah. Kalau lagi marah bisa ngingat Allah nggak? Jarang-jarang. Biasanya kalau udah turun amarahnya baru dia, astagfirullah, kenapa ya tadi saya marah? Astagfirullah, kenapa ya saya? Justru Allah menginginkan kita mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dan saat keadaan apapun. Makanya Nabi perintahkan kita. Setan senang kalau kita nggak ingat Allah. Makanya yang mengingat Allah hanya yang sedang tenang hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Begitupun sebaliknya. Dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak tenang, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya jadi kalau kita bicara masalah tentang orang yang lagi marah sambil berdiri, ini duduk. Iya. Ya. Duduk masih marah berbaring. Iya. Berbaring masih marah ambil wudhu sholat 2 rakaat. Kalau masih marah juga berarti dia setannya katanya. Jadi emang harus disuruh ingat Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan nih. Kenapa sih orang ini sering lepas kendali saat dia marah? Ya kan? Sebenarnya apa sih? Atau mungkin ada nggak sih hal-hal yang menyebabkan seseorang ini bisa lepas kendali saat mereka marah? Mohon izin UBL penjelasannya. Menawi seseorang marah terus tenggeriku mboten saged lepas kendali atau tidak bisa mengendalikan diri niku kata sangat, Mas. Kata sangat. Kata sangat. Kata sangat. Kata sangat niku
Artinya? Nggih kata sangat, memang kuwata hal-hal yang perlu dipun jelasaken. Tapi nek kula jelasaken sak menika, waktunipun boten wonten. Maaf guruku. Ya. Nipon Kalau wonten, bisa wonten. nggak di Nipon bahasa wonten, wonten. Indonesia? Ya nanti aja ya. Mangke, nanti aja. mangke. Nanti ya. Mangke Di bahasa mawon kula Indonesia ini. jelasaken malih nggih. Oke penjelasannya ya. Nggih, mangke. Allah ya Allah. Ya udah yang di rumah nih yang penasaran jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Nonton.